Inilah rekaman pasca penembakan yang dilakukan Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat dini hari 24 Januari lalu di perairan Tanjung RHU, Selangor, Malaysia. Tembakan mengenai 6 imigran asal Indonesia, 1 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Dalam peristiwa naas tersebut, 2 warga Aceh ikut jadi korban. Adapun warga yang meninggal berasal dari Riau. DPD Dapil Aceh, Sudirman, pelaku penembakan tersebut melanggar HAM dan harus diproses secara diplomatis hingga penegakan hukum. Ini adalah bentuk pelanggaran HAM. Bagaimana situasi dengan menembak, memberondong warga sipil yang tidak punya senjata? Saya sudah mengkonfirmasi kepada para korban yang menceritakan kronologi kejadian itu. Hingga saat ini para korban masih dalam perawatan di 2 rumah sakit di Malaysia. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa melaporkan. CCTV sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur merekam Rohmat mengeluarkan koper berisi jasad Uswatun Hasanah lalu dimasukkan ke dalam mobil. Sementara seorang pria yang duduk di teras hotel adalah kerabat Rohmat yang diminta tolong mengantarkan ke rumah nenek Rohmat di Tulungagung. Pria ini telah diperiksa polisi dan tidak mengetahui apa isi koper yang dibawa Rohmat. Di hotel inilah Rohmat melakukan aksi keji pembunuhan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, ibu 2 anak yang jasadnya dibuang di Ngawi, Jawa Timur. Rohmat sebelumnya ditangkap di Kota Madiun saat hendak kabur. Keterangan Rohmat di depan polisi, ia membuang bagian tubuh korban ketika tempat terpisah, yakni di Dadapan Ngawi, di sebuah hutan jati di Ponorogo, dan di pinggir jalan di Trenggalek. Motif Rohmat menghabisi korban dengan sadis karena cemburu, korban berhubungan dengan pria lain. Rohmat juga sakit hati dengan ucapan korban yang telah menghina anak perempuannya. Sementara antara korban dan pelaku bukan suami istri siri, namun telah menjalin hubungan selama 3 tahun. Ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Pelaku dijerat pasal 340 KUHP dan terancam hukuman maksimal, hukuman mati. Tim kontributor iNews melaporkan. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro akhirnya ditahan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan terhadap anak bos klinik kesehatan Prodia. Dugaan pemerasan ini berawal dari kasus kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba terhadap 2 remaja putri yang dilakukan oleh tersangka Arif Nugraha dan Bayu Hartono, anak bos Prodia, April 2024 lalu. Kasus ini mengakibatkan salah satu remaja putri tewas di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Diduga AKBP Bintoro memeras sebesar 20 miliar rupiah dengan iming-iming menghentikan penyidikan serta membebaskan tersangka. Namun saat ini proses perkaranya telah dinyatakan P21 dan siap disidangkan. AKBP Bintoro akhirnya digugat di PN Jaksel atas tuduhan pemerasan, menerima uang 5 miliar dalam bentuk tunai dan 1,6 miliar yang dikirim transfer. AKBP Bintoro pun buka suara karena menilai dirinya telah difitnah. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya. AKBP Bintoro saat ini ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews.
Saksikan live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, terendam banjir, bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Tim menang 2 putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Yohanes Bit air Krisdayanti 9%. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam, kelas abu, Kelas tenggelam, erupsi terpencarian. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, Bunuh ayah. TKP, Kematangan. pilkada jalan, kebakaran, sesuai, makamkan. Sederhana aja. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Tim menang 2 putaran Jumawa. Kita siapkan Rembesi. Ciguru Presiden. Darat. Tewas. Tim SAR gabungan. Tambah 1%. Jakarta. Bara iNews Room setiap hari. Inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes Bit air Krisdayanti 9%. 2 korban. gangster yang Upaya kami. senjata dilek. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam selengkapnya. Kelas abu, Kelas tenggelam, erupsi Pencarian. Agus meminta pelaku terlihat situs orang tersebut Indonesia naik menit ke 9 barat iNews malam setiap hari hanya di iNews. Ratusan karung beras berkurang 10 kg yang diduga berasal dari program bantuan sosial ini terlihat diturunkan dari mobil dan disusun di sebuah ruangan salah satu sekolah di wilayah Tulang Bawang Barat, Lampung. Warga yang mergoki aksi ini meminta untuk memberhentikan aktivitas tersebut karena dinilai tidak tepat sasaran. Terlebih ratusan karung beras bantuan ini didistribusikan keluar wilayah Desa Gunung Agung, Lampung Tengah. Praktik dugaan penyelewengan beras bantuan pangan pemerintah ini bukan pertama kali terjadi. Menurut warga, diduga aksi penyelewengan beras bansos ini sudah 4 kali terjadi dan sangat merugikan masyarakat. Diduga sebanyak 4 ton beras bantuan pangan ini diduga dijual oleh Oknum Lurah Gunung Agung dengan harga Rp90.000 per karungnya. Pihak pondoknya menjawab tegas bahwa dia beli barang itu, beli dari Lurah Kampung Gunung Agung dekat Kaminyai. Pihak pondok itu dia belinya dengan nilai Rp90.000 per sak. Tiap ada bansos semuanya tidak dibagi, dijual oleh kepala kampung Gunung Agung. Jadi saya minta tolong untuk pihak terkait, baik dari kepolisian, Pemda setempat,
agar bisa menindaklanjuti masalah ini. Namun saat dilakukan konfirmasi terkait adanya video viral ini, oknum Kepala Desa Gunung Agung tidak dapat dihubungi awak media. Dari Bandar Lampung, Andes Afandi melaporkan. Drum besar ini bukan berisi air, melainkan berisi uang koin. 8 tahun menabung, Sadikin dan istri kini berhasil mengumpulkan uang 70 juta rupiah. Proses penghitungan koin-koin membutuhkan waktu 1 hari, dibantu dengan 8 anggota keluarga. Celengan raksasa ini akhirnya dibongkar setelah Sadikin dan keluarga membutuhkan tambahan modal untuk usaha dan keperluan keluarga. Soalnya kan kalau ditambahin sama saya misalkan pakai uang kertas pasti hancur kan gitu. Makanya saya uang koin semua, cuman pecahannya ya 1.000 sama 500 sih. 500 perak gitu. Sadikin yang berprofesi sebagai mekanik sepeda motor ini awalnya menabung uang koin di drum saat bengkelnya sepi pelanggan di tahun 2016. Dimulai dari Rp10.000, kini drum telah terisi penuh. Rencananya uang koin yang terkumpul akan ditukarkan ke bank dan akan disimpan terlebih dahulu dalam tabungan sebelum digunakan untuk mengembangkan usaha yang selama ini digeluti. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Desi dan Mario, warga Semarang, Jawa Tengah ini bersiap menyambut Tahun Baru Imlek 2576 dengan menyantap makanan yang menjadi tradisi turun-temurun. Bersama keluarga, Desi dan Mario memesan lontong cap gomeh yang dipercaya warga Tionghoa mendatangkan kebaikan. Karenanya, salah satu rumah makan di kawasan Miroto ini selalu menyediakan lontong cap gomeh yang merupakan kuliner perpaduan Cina dan Jawa. Meski cap gomeh berarti malam perayaan ke-15 Tahun Baru Imlek, namun permintaan lontong cap gomeh selalu dicari sejak sebelum Imlek. Di sini, lontong cap gomeh berisi perpaduan sayur lodeh kuah opor, sementara warna merah yang menjadi ciri khas Imlek diambil dari sambal goreng api. Nah, yang spesial dari lontong cap gomeh ini diberi bubuk kedelai serta bumbu abing yang berbentuk pasta dari rempah dan parutan kelapa. Kita seperti warga Chinese pada umumnya tuh pasti menjelang Imlek kita tuh makan lontong cap gomeh. Beda gitu dari lontong opor pada umumnya. Soalnya tuh di sini tuh ada bubuk api. Jadinya tuh lebih gurih lah. Biasa makan lontong cap gomeh atau Imlek yang merupakan lambang keberuntungan supaya dapat menjalani tahun baru dengan makmur, untung. Di rumah makan yang berdiri sejak tahun 90-an ini, seporsi lontong cap gomeh dihargai Rp38.000. Perayaan cap gomeh sangat populer di Indonesia. Sementara di negeri tirai bambu, cap gomeh merupakan pesta rakyat dan selalu dirayakan dengan tradisi makan-makan bersama keluarga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana melaporkan. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal towards the goal. Trevor Kane, 3 times already in his young career, and he does just like that. Oh, doesn't he do that? Come on,
Live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Kesel juga gitu. Kesal saya, Abraham silakan. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi jalan oleh Bung Aiman. Baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Bangga. Berapa korban? Pasti bela kalian. Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti aja. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada game sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Biar lambat. Judulnya terus. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, Bunuh ayah. TKP, Rumah tangan. Pilkada Jakarta. bakaran Sesuai. Makamkan. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Tim menang Solo Utara, Jumawa. Kita siapkan Rembesi, Ciguru, Presiden, Utara, Tewas, Tim SAR gabungan. bertambah 10%. Jakarta. Bara dengan iNewsroom setiap hari. Dan inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes. bit air. Krisdayanti 9%. 2 korban. Gangster yang Upaya kami. Beliau. Nyata dinilai. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam selengkapnya. Kelas abu. Was tenggelam. Erupsi terjadi. Pencarian Agus meminta pelaku Terlihat situs orang tersebut. Indonesia naik menit ke 9 barat. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Bapak Ibu mohon keamanan mohon dibantu.
Ratusan warga antusias mendapatkan durian gratis dalam Festival Candi Durian di Res Area Bromo di Desa Poh Gading, Kecamatan Pasarpan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mereka nekat naik ke atas Candi Durian tanpa memperhatikan keselamatan untuk mendapatkan durian sebanyak-banyaknya. Hanya butuh beberapa menit, ribuan durian habis diserbu pengunjung. Ini 1, 2, 3 nih. Dengan acara ini gimana Mbak? Senang apa Mbak? Senang. Ya. Harapannya seperti apa? Apa? Seru enggak? Seru, apalagi kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun, pasti bagus banget. Berapa durian tadi itu? Itu jumlahnya sekitar 1.600 dengan berbagai jenis macam durian. Ya karena itu kita beli dari petani-petani yang ikut di pasar kita hari ini. Ada ribuan buah durian yang didapat dari berbagai pedagang. Rencananya festival durian akan digelar setiap tahunnya dengan menambah jumlah durian agar masyarakat yang hadir dapat membawa pulang ke rumahnya masing-masing. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Bagi Anda yang gemar trekking, Desa Sapi telah membuka destinasi wisata Bukit Paljepang yang berketinggian 2.300 mdpl sebagai salah satu tujuan wisata baru di kawasan Pulau Lombok. Wisata bukit yang satu ini berada di kawasan Desa Wisata Sapit dengan jalur pendakian yang cukup nyaman dan aman dengan berbagai panorama yang ditawarkannya. Selain masih baru dan belum banyak didaki, destinasi wisata Bukit Paljepang diminati para pengunjung. Untuk menuju Bukit Paljepang, pengunjung harus melakukan perjalanan menuju puncak bukit dari Desa Sapit yang berada di sebelah timur raya bukit. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Nah, untuk mencapai puncak Bukit Paljepang, pendakian akan melalui 4 pos atau 4 jalur perjalanan hingga akhirnya bisa sampai di puncak Bukit Paljepang. Di sepanjang perjalanan menuju tujuan, para pendaki dapat menikmati pesona alam hutan dengan aneka ragam tumbuhan yang hijau di area sekitar hutan adat Desa Sapit. Selama di perjalanan menuju puncak Bukit Paljepang, para pendaki akan melalui jalan setapak menuju hutan yang rindang dengan udara yang sejuk. Panorama bukit yang indah dilengkapi juga dengan lautan, rumput ilalang, dan beberapa tumbuhan jenis pakis liar lainnya. Pemandangan indah dari atas Bukit Paljepang ini merupakan spot keindahan Gunung Rinjani yang berbentuk jantung. Pada sore hari menjadi buruan para pendaki untuk menyaksikan matahari terbenam di balik puncak Gunung Rinjani. Sekarang ini kita lagi menikmati negeri di atas awan. Mau lihat bagaimana kelihatannya? Silakan. Gimana? Keren banget kan? Negeri di atas awan ini yang di daerah di Bukit Paljepang ini sama seperti di pelawangannya Rinjani. Selain dikelilingi oleh wilayah pantai yang masih belum banyak terjamah manusia, keindahan lain dari Bukit Paljepang ini adalah panorama Gunung Rinjani yang hijau bisa terlihat dengan jelas dari Bukit Paljepang. Bukit ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai dunia pendakian dengan ketinggian yang berada pada 2.300 mdpl. Sudah pasti akan menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Di Bukit Paljepang tersebut masih terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang berupa pondasi pos pengintaian yang dikenal sebagai PAL atau secara etimologi berarti tapal bata. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Destinasi Pulau Satonda terletak di lepas pantai utara Pulau Sumbawa. Pulau Satonda masuk ke dalam wilayah Kabupaten Dompu yang terletak sejauh 3 km dari Selat Sanggar di Laut Flores. Pulau Satonda merupakan salah satu surga tersembunyi dengan danau purba yang terbentuk di tengah-tengah pulau yang terbentuk dari letusan Gunung Satonda ribuan tahun silam. Gunung Satonda merupakan gunung api purba yang usianya jauh lebih tua dibandingkan Gunung Tambora yang berjarak sekitar 30 km dari pulau ini. Pulau yang terdiri dari perairan ini memiliki luas 2.600 hektar yang terdiri dari daratan dan perairan.
Pulau Satonda berdiri kokoh dan indah di tengah-tengah lautan dengan hijaunya vegetasi yang tumbuh menutupi ganasnya gunung aktif Satonda. Selain itu, Pulau Satonda juga memiliki terumbu karang alami luas di perairan sekitarnya dan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut sejak tahun 1999. Keunikan dari pulau ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut yang dikelilingi Gunung Satonda dengan luas 2,5 km persegi dengan kedalaman 86 meter. Belum diketahui penyebab air di danau ini asin, namun banyak beranggapan yang menyatakan air asin tersebut dikarenakan bercampurnya air danau dengan air laut yang terperangkap di danau saat Gunung Tambora meletus. Dari penelitian ilmuwan Eropa pada 1984, 1989, dan 1996, menemukan kadar air Danau Satonda asin dengan tingkat rasa yang lebih tinggi daripada air laut biasa. Keduanya menyimpulkan cekungan yang membentuk danau ini terbentuk dari kawah yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Sementara itu masyarakat setempat memiliki cerita tersendiri dari terbentuknya danau air asin Satonda ini. Mereka percaya danau tersebut berasal dari air mata penyesalan Raja Tambora karena pinangnya ditolak mentah-mentah. Kemudian sang Raja Tambora tidak mengetahui wanita pinangannya adalah ibu kandungnya sendiri. Pasalnya Raja telah berpisah dengan sang ibu sejak kecil karena lamarannya ditolak. Sang Raja pun murka hingga membuat Gunung Tambora meletus. Meletusnya gunung tersebut juga menimbulkan tsunami raksasa hingga memisahkan daratan menjadi pulau-pulau kecil, salah satunya Satonda. Selain itu, di pulau ini juga tumbuh suatu tanaman berupa pohon bernama Kalibuda dan masyarakat setempat percaya pohon ini bisa memberikan harapan dan terkabulnya permintaan bagi siapapun yang menggantungkan batu. Hingga saat ini hal tersebut masih dipercayai oleh masyarakat setempat maupun wisatawan. Ya itu tergantung dari kepercayaan sih. Mereka datang ada permohonan harapan lah gitu. Punya harapan. Kalau kepercayaan orang-orang dulu tuh. Dulu kalau yang zaman dulu cuman lilitkan benang di pohon cuma. Tapi lambat laun gantung batu. Selain menikmati keindahan alam dan pantainya yang berwarna biru pekat, pengunjung juga akan menyaksikan keindahan air yang sebagian berwarna hijau toska pada permukaan yang dangkal. Di objek wisata ini, pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, hingga olahraga air seperti kayak atau kayaking. Dari Dompu, Herkiandi, iNews melaporkan.